Tes. Shalom. Shalom. Kami dari semua majelis menyampaikan buat kita semua selamat hari Minggu, selamat Advent buat kita semua. Marede Mahita. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami mohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang pertama sampai dengan ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, atau yang di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan.
Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Sebab itu, terimalah satu yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan
Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, lalu dari pangkal Isai akan terbit, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat appe madihita saluhutna taparrohama tikting nama ragam di tonga-tonga ni kuriatta saminggu nang salpu dohot nanay si pamasaw ni kuriatta saminggu naneng ro naparjulu guar ni minggutta sadarion ima minggu appen napapaton manang Immanuel nomor 8
dongat tama di Batak. Sada dua boima taparrohaon ima tentang PPKM protokol kesehatan hotdo aturani di patu papuriatta alani satia mengita tu para aturani asabui kuriaton menjadi panutan yang terbaik di tonga-tongani kota Badungon. Sadatulu parkir kendaraan asa taparrohaon mah untuk momen-momen tertentu apalagi di perayaan pesta Natal boima taparrohaon songodia kondisi ni parkirta di ibadah naopati ala patu kota do ibadah opat tali parmingguan masuk mah di pukul 10.30 parkir mahita di Paldam, masuk di pukul 10.06 parkir mahita di aula gereja, masuk di pukul 10.30 parkir mahita di komplek Paldam, masuk di pukul 10 sia ima di lawan aula gereja. Songoni ma asabui tertib pemarkiran ni aka kendaraan dumur bima kendaraan roda opat untuk tanggal 24 Natal tanggal 24 Desember. Songoni ma teknik ni pemarkiran kendaraan patuh mai tadi si unang adong permasalahan di pelayanan parkir menang nana makubasi di parkir ta songon sapam dohot petugas parkir. Sadaopat bakti Natal patu kawan huriat tamai di hari Kamis 27 Desember 2021 dimulai mai pukul 10 asa retama aka naung di pasahat situata udangan pihita ala patu kawan huriat do ibadah di hari Kamis 27 Desember pukul 10 diharap kami Roma hita naung diudang ni Puriatta. Sada lima persiapan Natal seksi perempuan dalam rangka perayaan Natal seksi perempuan diharapkan kehadiran untuk tanggal 20 Desember 2021 Naparjolo di pukul 10.30 latihan angklung, di pukul 10.05.30 latihan kur, napatuluhon di pukul 10.40 gladi bersih pembacaan liturgi. Alani pinangido ma aka perwakilan naung tinotopon ni situata sian week masing-masing asa Roma hita di waktu naung ditotuhon ni seksi perempuan asabui dengan merdalan acara Natal seksi perempuan. Sadaonom perayaan Natal kategorial HKBP Resort Bandung Timur Naparjolo ima Natal seksi perempuan patu kawan huriat tamai di hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 nama ringanan di gereja tahun masuk ma pukul 10 wib pinangido ma asabui kita reta madohoti lumubi ma kaum perempuan. Napaduahon Natal keluarga tapat hupa mai diganuk bagas tabi di hari Kamis tanggal 27 2021 asa acara untuk Natal keluarga di tongani bagas nanaing si patu kota boima dibuat di kantor gereja. Napatuluhon pembagian jadwal Natal umum patu kota mai di malam 24 ima naung tersurat di wartaon alai perlu odol honon nami di pukul 10.30 ma ta mulai sesuai nang adong di surat di si marwek asa unang adong rupani bentrok waktu dah alana ngadi disagi huriat tai sesuai kehadiran sesuai jumlah week masing-masing asabui dengan marture unang adong sorotan ni satgas gugus tugas COVID-19 naparjolo 10.30 week 8 week 20 week 21 week 22
di pukul 14 wek 10 wek 14 wek 16 wek 17 wek 10 di pukul 17.30 wek 7 wek sada wek 3 wek 4 wek 12 doho 10 sia di pukul 10 sia wek 5 wek 6 wek sia wek 10 wek 11 ima partording ni ibadah malam Natal di tengah-tengah ni huriat tahun nang songoni di Natal umum di tanggal 25 Tong mata parohahon sesuai dohot wikta masing-masing dohot waktu naung ditotuhon asabui dengan marture pakkobasion dohot akka parhusoran ni ibadai songoni ma nyodol hotu hita nang songoni di tanggal 26 Desember di hari Minggu hok do hita mar minggu di 5 hari par mingguon sesuai dohot kelompok naung ditotuhon di warta tahun songonima pinabotohon tu hita saluhukna. Sadapi itu ibadah perpisahan akhir tahun manangna di malam tahun baru tongma taparohahon sesuai dohot naung tersurat di warta tahun di hari sada Januari 2020 sada patupon ikriatta do ibadah 2 hari ibadah ima di pukul 8.30 doho di pukul 11 ria mehita maddohoti asa gabe marsangap tuhatta sadawalu 5 acara tahun baru keluarga di pukul 00 acara boima tabuat di kantor gereja tapatu pamai di Ganuk Bagas Tabe sadasia sakramen baptis di Bagas Sadarion patupan huriat tama padidion nabadia di pukul 10.00 wib ima tu 74 keluarga 75 da anak sian 74 keluarga 27 mai bawa 12 mai paropuan tatangnya koma asa mardalan padidioni di Bagasan dame dohot las nirohan sada 10 gerakan peduli dana pensiun HKBP tapasaha mai marhite kotak naong adong di Bagasan marhiti amplop naung di patu pahuriatta asabui dengan pakkubasion diaka pelayanan pensiun na pinatupan huriatta tu kantor pusat nomor 2 anak lahir na di hari Senin di tanggal 6 Desember 2020 sada di bahasa-bahasa tuhatta do sada danak guru di tongani keluarga ni amat tate ne baho inangi boru hutagalong sian wek walu hipas danaki suang songoni nang natorasna nomor 2 di hari Rabu 21 Juli 2020 sada di bahasa-bahasa tuhatta do sada danak bawa di tongani keluarga ni amat tape sinurat inangi boru siburian sian wek saputulu hipas danaki nang songoni natorasna nomor 3 jemaat na baru mulai sadarion tabbado sada keluarga ni huriatta ima amata perdinan ha resop inangi Arlija Tulus boru si hoping nasida naro sian gereja GPIB Sili Asi Bandung maringanan di wek 10 itu Geraha Rancamayar tatangnya kemana sida asagabe ruas naburju jalan Molorodo nasida jongjong mana sida di ingananna persilau kami mau lihat emang nomor 4 jemaat yang meninggal nah di hari Kamis 10 Desember 2020 sada telah meninggal dunia ina sada ina Sumihar Mutiara buru Sitijak tutup umur 87 tahun sian wik lalu rencana keluarga jenazah akan dikebumikan di Bona Pasugit di hari Senin tanggal 20 2020 sada di Huta Pangururan tatangnya koma asanggiap merdalan ulauni dengan jala tumibu tarapul keluarga na tininggal honni inangi nomor 5 partupulun non jemaat nah di hari Sabtu di patupa huriatta do patupulhon yanakon ni huriatta ima karto pasaribu tubuh anak niamata em pasaribu tubuh inang elbur sialoho
Nasida ruas HKBP Paropo Resort Silalahi distrik Onom Dairi dohot orwana rotua Teresia Veronica Boru Silalahi Boru ni amata Silalahi tubu ni nata M Boru Sinaga ruas ni GPB nunga dipatu papartu polon na di hari Sabtu 10 Desember 2021 di HKBP Badung Timur pamasumasuon di SKP Mei di tanggal 20 Desember 2021 nama ringanan di HKBP Paropo Resort Paropo Silalahi distrik Onom Dairi nomor onom ruas nomor ulang tahun sia nomor urut sada satu nomor urut 15 sia tanggal 10 Desember satu tanggal 25 Desember torop na 15 di lewat hatta mari hamuga jang nimur do hai pason lam tuguma hapor siamuna jala ingot hamu mahatan itu hatta nama dok di tangga siamunna do gajang niumur jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon poda tulu ayat 16 nomor pitu dohot urupna taringot tak kapar hepengon ni huriata naong tapasahat marhite akasitua nang marhite kantong persembahan atik adong salah dia kapanoraton boy mata parohaon jala tak koreksi metu akasitua ta dumobi mah molo tu kantor gereja setiap jam kerja boy mah rohita mak koreksi songoni mah pinasahat jala songoni mah warta manang tikting ni huriata namasa doho nanaeng si pamasona watta mah nama masuk-masuk
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Selamat Advent untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu Advent keempat ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan Allah. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki perayaan Advent keempat. Setelah kita melewati minggu-minggu Advent, dan di tengah-tengah perayaan Advent itu, suara Tuhan menyapa kita supaya kita tetap berpengharapan walaupun banyak cobaan yang silih berganti, situasi yang selalu berubah-ubah, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah untuk membawa kekuatan baru bagi kita. Advent ini mengingatkan kita bahwa Allah memberikan kesempatan untuk menerima pengampunan dan bagaimana kita mau berubah melalui pertobatan karena kerajaan Allah sudah nyata dalam kehidupan kita. Meninggalkan sifat yang lama, memasuki kehidupan yang baru, dan membuat kita tidak larut dalam keadaan dunia, tetapi mau melihat ke depan sesuatu yang akan dinyatakan Tuhan. Penantian dalam minggu Advent mengingatkan kita bahwa orang yang berpengharapan, orang yang menantikan kehadiran Tuhan, pasti terbukti nyata. Oleh karena itu, bagaimana kita tetap kuat dan kokoh di dalam pengharapan itu. Oleh karena itu, Advent ini benar-benar menguatkan kita, memperlengkapi kita, memotivasi kita, dan mengisi kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi sekarang ini. Agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, si pemberi kehidupan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu Advent keempat. Hal yang sangat penting yang mau disampaikan Tuhan kepada kita melalui minggu Advent ini. Kalau kita menyimak firman Tuhan yang saya baca tadi dari ayat 10 sampai ayat 16, dinyatakan di sana, Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih bersama-sama dengan kita.
sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan masih menyertai kita. Seberat apapun tanggung jawab yang kita emban, Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Seberat apapun sakit penyakit yang kita hadapi, Tuhan masih bersama kita. Walaupun musuh yang begitu kejam bersekongkol di dunia ini untuk menghancurkan kita, jangan takut. Tuhan masih menyertai kita. Immanuel. Kabar terindah di minggu Advent keempat ini adalah Tuhan masih ada di antara kita. Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak manusia diciptakan, tujuan utama penciptaan itu adalah bagaimana supaya manusia menjadi duta Allah di tengah-tengah dunia ini. Keinginan Allah adalah untuk bersekutu dengan kita umat manusia. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa sehingga membuat hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak seketika. Namun demikian, berkali-kali Allah membangun perjanjian dengan umat manusia untuk membuktikan penyertaannya. Allah berjanji kepada Nuh, Allah berjanji kepada Abraham, Allah berjanji kepada Ishak dan Yakub, dan Allah juga berjanji kepada Daud dan keluarganya, dan yang nyata juga perjanjian akan kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang memberikan keselamatan kepada kita. Itulah janji yang manis, itulah janji yang membawa sukacita bagi kita. Tujuan perjanjian itu adalah untuk membangun rasa bersama, yaitu Immanuel. Allah beserta kita. Siani tarida holongi rohani debata, nasoma cohot di tonga-tonga ni ngulutta. Holongi debata nasomar pangaci, holongi debata naso halopoan. Kasih Tuhan yang tiada taranya. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita, tetapi Dia hadir dengan kasih-Nya. Dia hadir dengan kesetiaannya. Kasih yang tiada taranya nyata dalam kehidupan kita orang beriman. Immanuel, Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Sejahat apapun kita di hadapan Tuhan, tetapi Allah hadir di tengah-tengah pengampunannya. Immanuel, Allah beserta kita. Dongat tama debata. Hal itu membuktikan bahwa kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu nyata di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah hidup kita. Allah hadir bersama kita melalui gerejanya. Allah hadir bersama kita melalui sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Allah beserta kita di saat apapun. Allah beserta kita di saat iman kita buta. Di saat kita tidak mengerti apa-apa. Itu yang dinyatakan dalam firman ini. Raja Ahas yang buta dengan iman. Raja Ahas yang tidak tahu kasih setia Tuhan. Di saat dia berada dalam tekanan yang luar biasa dari bangsa Aram, hidupnya selalu dalam kekhawatiran. Ada tekanan-tekanan dari sekelilingnya. Ahas dikelilingi musuh. Dan di saat itu ada tawaran dari Tuhan.
melalui Nabi Yesaya. Tetapi Raja Ahaz menolak tawaran Tuhan itu. Raja Ahaz menolak penyertaan Tuhan itu. Memang dia menjawab bahwa dia tidak mau mencobai Tuhan. Jawaban itu adalah jawaban yang enak didengar. Dao mai yang gu ujunakku do debata. Itulah jawaban dari Raja Ahaz. Tetapi sebetulnya itu membuktikan bahwa Raja Ahaz meragukan kekuatan Tuhan. Raja Ahaz meragukan kemahakuasaan Tuhan. Raja Ahaz meragukan kehadiran Tuhan. Sehingga Raja Ahaz lebih mendengar. Raja Ahaz lebih mengharapkan bantuan Raja Asyur. Dia tergoda oleh kekuatan dunia yang sementara itu. Dari kata-kata Raja Ahaz yang enak didengar, dalam ayat 12 kita melihat seolah-olah tidak mau mengganggu Tuhan. Padahal isi hatinya adalah kemunafikan. Dan memang Raja Ahaz tidak percaya akan kekuatan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran seperti itulah yang terjadi dalam hidup manusia. Hidup manusia yang tidak mau terbuka. Hidup manusia yang tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Dan kadang-kadang manusia terlena oleh kekuatan dunia ini dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Kadang-kadang hidup manusia lebih peduli dan peka terhadap situasi yang menyejukkan di dunia yang sementara ini, sehingga dia mengabaikan keselamatan dari Tuhan. Hidup yang tidak mau terbuka. Bukankah hidup yang mau terbuka, yang mau jujur di hadapan Tuhan, itu yang kita mau hidupi supaya kita beroleh keselamatan. Hidup mengampuni itu adalah menyehatkan dan menyenangkan. Tetapi justru di sebagian orang tidak mampu untuk mengampuni, sehingga selalu ada akar pahit dalam hidupnya. Dia mengabaikan kekuatan Tuhan. Di saat kita kalut, di saat kita tidak tahu berbuat apa-apa, susah, iman yang terombang-ambing, Tuhan hadir menyapa kita. Karena Allah beserta kita. Allah mau hadir menolong kita. Allah menyelamatkan kita. Bagaimana kita menyadari itu semua? Bagaimana kita merenungkan itu semua? Sama seperti Raja Ahaz ketika dia buta iman, ketika dia tidak mengerti tentang kuasa dan kebesaran Tuhan. Tetapi justru di situ Allah menyapa dia. Allah melawat hidupnya. Dan itu menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita mau terbuka dan membuka diri menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Immanuel, lapatanna dongattama debata. Immanuel artinya Allah selalu mendahului kita di dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita berdoa, bukankah Allah jauh lebih mendengar daripada kita lebih berkata-kata? Ketika kita berdoa, bukankah Allah jauh lebih memberi daripada kita lebih meminta? Sota pangido dope nunga di lewat Tuhani. Ima bukti Immanuel kehadiran di debata. Nuaing di tonga-tonga ni situasi natadopi nuaing
nasipata lomos rohani jolma. Taringo tu perjalanan ningoluna atik pe situasi kopiton nungalam menurun. Alai tongdo jolmai khawatir taringo tu masa depanna. Laos di sido debata mar suara Immanuel dongatta ma debata. Ai molo debata dongatta ise malotta. Jika kita bersama-sama Tuhan, musuh apapun tidak perlu ditakuti, sebab Tuhan selalu siap menopang kita, siap menghadapi musuh yang mau menghancurkan kehidupan kita. Itu nyata dalam firman Tuhan, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang demi kamu, asal kamu diam saja. Jehovah do marporang humoko pamu, asal mahohop pamu. Nuaing bohado hita, lau paloas sotuhani mangurupi hita, marporang humoko pita. Ay mulu debata dong hatta, sonang ma rohatta. Mulu Yesus dong hatta, lasma rohatta. Bukankah itu yang sering kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat 332 ayat 2. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Di sima tarida haguguni debata mangurupi hita. Atong iko pos dorohatta disi. Iko kibul lorohatta marpangucat dia tu debata. Jangan ragu atas kekuatan Tuhan seperti Ahas. Jangan ragu akan kemampuan Tuhan untuk menata hidupmu. Itulah yang disuarakan dalam minggu Advent ini. Cara terbaik untuk merayakan Advent adalah jangan pernah melupakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Cara yang terbaik untuk merayakan Advent adalah jangan pernah melupakan campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Kuasa Tuhan untuk menolongmu. Tuhan selalu memberikan hikmat. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Kalaupun hidup kita ini hampir jatuh, kita tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Kita seperti nahkoda sebelum berlayar. Ketika kita mau menjalani kehidupan ini ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sama seperti nahkoda. Nahkoda tidak pernah berpikir bahwa gelombang laut selalu tenang. Tetapi dia berpikir gelombang laut pasti ada. Namun bagaimana saya mampu menerobos gelombang laut itu sehingga saya selamat dan sampai di tujuan. Songoni dong ulut tau. Sotung saya tatangnya kot tahirim nguluot tenang. Nyaman. Sipata doro galubangi. Sipata doro parukiloni. Alai halak na persea nama kilalahon Immanuel. Nama kilalahu padonganyo ni debata. Margogo do ibana. Pos dorohana. Ikotu do ibana. Maka monakon ngulunai. Sahak mahita tujuan. Nanaing si baga-baga hono ni debata. Immanuel mau mengatakan kepada kita saat ini bahwa dalam setiap kondisi kehidupan Tuhan hadir dan bersama-sama dengan kita. Bagi yang takut akan Tuhan, Immanuel. Bagi yang kesepian, Immanuel. Bagi yang sakit, Immanuel, Allah hadir bersamamu. Bagi yang hampir putus asa dan putus asa sekalipun, Immanuel, Allah hadir bersama-samamu. Yesus adalah Immanuel. Dan di situ kita diingatkan, Tuhan tidak selalu menghapus kesulitan kita.
Tetapi Allah yang Immanuel itu memberikan apa yang kita butuhkan untuk melewati lorong-lorong kehidupan yang sulit itu. Itu yang perlu kita renungkan dan kita pahami. Sekarang adalah hari keselamatan. Alangkah malangnya hidup ini jika kita menunda Allah untuk berkarya dalam hidup kita. Alangkah malangnya hidup ini jika kita tidak menerima keselamatan dan kekuatan dari Tuhan seperti Raja Ahaz itu. Atong tajakomma tuhatta naradi paturehon ngulutta. Terimalah Immanuel itu yang memberikan kekuatan dan keselamatan dalam hidupmu, supaya kita beroleh sukacita di sepanjang kehidupan kita. Dan kita akan memasuki minggu-minggu perayaan Natal. Dan di saat itu juga kita akan menerima pengampunan melalui perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada hari Natal yang akan datang. Itulah bukti kehadiran Tuhan, menyucikan, memperlengkapi kehidupan kita untuk semakin kuat dan kokoh melangkah ke depan, menggapai masa depan yang lebih baik. Amin. Bapa di dalam sorga, berkati firman-Mu menjadi suluh hidup kami. Allah yang Immanuel, yang hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami kuat, kokoh menghadapi apapun. Biarlah Tuhan memperlengkapi hidup kami di saat apapun, sehingga kami semakin dibekali, dikuatkan, diperlengkapi untuk melangkah ke depan, melihat masa depan yang lebih baik. Isi kehidupan kami dengan kasih sayang-Mu, sehingga kami mampu mengerti begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dengan sukacita menunaikan tugas pelayanan kami, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pegawai, sebagai pedagang, dan apapun kegiatan kami selalu merasakan Allah yang Immanuel, sehingga kami dengan sukacita mengerjakan pekerjaan kami, berkarya demi kemuliaan nama-Mu. Berkati sertai kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui buku Wende 592. Hosiana di anak ni Raja Daud, partigor jala parmona, marsurak maho guru Sion, Rajam Romano potko. Amin, haleluya, puji ta somba Raja nasian surgoi. Amin, haleluya, puji ta somba Raja nasian surgoi.
jadal narola mamboan dame nalambog na serepro hai Hosiana madiginjan. Amen, haleluya. Puji ta sembah Raja nasian surgoi. Amen, haleluya. Puji ta sembah Raja nasian surgoi. Puji magoana Raja si parmona. Amen, haleluya. Puji ta sembah Raja ni hadameoni. Amen, haleluya. Puji ta sembah Raja ni hadameoni. Hosiana ni anak ni Raja Dag Parigor jala parmonan Marsurak mahoborusion Rajam Romanopoton. Amen, haleluya. Puji ta sembah Raja nasian surgoi. Amen, haleluya. Puji ta sembah Raja nasian surgoi. Puji magowarna Raja si parmona. Amen, haleluya. Puji ta sembah Raja ni hadameoni. Amen, haleluya. Puji ta sembah Raja ni hadameoni. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent untuk kita.